ke tadi weh. Oke, siap. Kemana sih tadi teh? Ini nih. Kesini dodol. Oke, sini dulu. Nah, ini weh. Sok weh. Udah nyara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damdan. Saya di sini dari Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damdan dari sekolah SMK 2 Purwakarta. Saya di sini mau menjelaskan tentang networking model. Ada daftar isi. Nomor 1, konsep networking models. 2, TCF atau AIV models. 3, TCP atau AIV models application layer. 4, TCP atau AIV model transport layer. 5, TCP atau AIV model network layer. 6, TCP atau AIV model data link layer dan physical layer. 7, encapsulation dan decapsulation. 8, OSI models. Oke, yang pertama ada konsepnya. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpalan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang bersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang bersedia terkenal ada 2, yaitu TCP atau AIV model dan OSI model. Nah, yang pertama TCP AIV model. TCP AIV model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP atau AIV itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membuat Anda memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian 2 kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau AIV model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real networks TCP atau AIV model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala di antara contoh service dari application layer itu seperti VITTV, VOV3, SMTP, IMAV, SSH, DSB. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Transport layer berfungsi sebagai media untuk menyajikan dan memberikan servis ke application layer. Berbeda dari application layer, transport layer hanya terdiri dari 2 protokol, yaitu TCP dan UDP. Berikut perbedaan TCP dan UDP. 1. Perbedaan jelas keduanya adalah dalam menggunakan koneksi. Apabila TCP Transmission Control Protocol menggunakan koneksi, UDP User Datagram Protocol justru tidak memerlukan koneksi sama sekali. 2. Perbedaan selanjutnya ada pada fungsinya. TCP berfungsi saat sebuah pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya sedang melintas internet, sedangkan UDP tidak hanya sebagai protokol pengangkut pesan. UDP dapat pula meneruskan paket yang dikirimkan ke pihak lain sehingga tidak hanya berhenti di satu tempat. 3. Selanjutnya perbedaan ada pada jenis aplikasi yang menerapkan protokol. TCP biasa diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat. Aplikasi yang biasa menggunakan protokol TCP adalah platform email dan situs web. UDP bisa digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data sangat cepat seperti Zoom, Streamer, dan FOIP. Sifat UDP yang nirseksi hanya mampu menjawab pertanyaan ringan dari klien. 4. TCP sering digunakan untuk menjelajahkan web seperti HTTP, HTTPS, Telnet, SMTP, dan VTP. Sedangkan UDP ramah dengan
DNS, RIP, DHCP, layanan VoIP, TV, 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 serta SNMP. 5. Pada proses pengiriman data, TCP mengatur ulang semua paket data, menomorinya sesuai urutan. TCP juga mengecek seluruh paket yang dikirim apakah ada kerusakan atau tidak. UDP tidak mengatur ulang paket, dan jika ada permintaan eksternal, UDP akan meneruskan permintaan tersebut ke lapisan lain untuk dikelola. 6. Untuk kecepatan transfer, TCP lebih lambat dari UDP. 7. Dalam hal kendala, TCP menjalin data yang ditransfer sampai dengan utuh, sedangkan UDP tidak. 8. TCP memiliki ukuran header 20 bit dan UDP sebesar 8 bit. 9. Tidak terdapat indikasi yang berbeda pada streaming data menggunakan TCP. UDP hanya memeriksa integritas paket. Setelah tiba pembacaan soket oleh penerima akan menghasilkan pesan yang sama seperti saat dikirim. 10. Untuk bobot, TCP memiliki beban yang sangat berat hingga memerlukan 3 paket hanya untuk mengatur sambungan soket. UDP terkenal ringan karena tidak mengurutkan pesan, tidak melacak koneksi, dan lain-lain. 11. TCP menggunakan 3 jabat tangan, yaitu SYN, ACK, dan ACK. UDP tidak menggunakan jabat tangan sama sekali. Salah satu mekanisme yang disediakan transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mekanisme. Cara kerja error recovery mekanisme yaitu ketika suatu silent merequest data ke web server lalu direply menggunakan HTTP header dan data, lalu ditambahkan TCP header dan dibungkus dalam segmen, kemudian akan ditransfer ke dalam perangkat jaringan. Tetapi jika respon dari web server menjadi kerusakan di tengah jalan seperti overload, yang berarti sudah berlalu banyak komunikasi dan bandwidth-nya tidak mencukupi serta terjadinya paket yang tidak utuh, maka klien akan merequest ulang dan web servernya pun akan menyajikan ulang data dengan utuh. Beda halnya dengan UDP, web server akan tetap mengirimkan data ke klien walaupun seperti video streaming. Ketika kita menonton video streaming lalu menjadi susah sinyal menyebabkan galat jaringan di tengah-tengah video, maka setelah jaringan stabil kembali ia akan langsung menyajikan video di detik terbaru dan melewati bagian yang terjadi galat jaringan. Network layer adalah yang bertanggung jawab untuk menentukan jalur terbaik routing untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain di berbagai jaringan. Contoh protokol dari network layer hanya terdapat satu, yaitu IP, Internet Protocol. IP merupakan pemberian nama pada suatu perangkat di jaringan komputer yang berguna untuk komunikasi antara perangkat jaringan. Memiliki 2 fitur antara lain: 1. Addressing, dan IP address merupakan salah satu yang sama, berfungsi untuk memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer berbasis angka. Jika tidak nama, maka tidak akan bisa berkomunikasi antar komputer. Terdapat 2 jenis IP address. 1. IPv4 terdiri dari 4 toket atau blok yang setiap toket atau blok terdiri dari 8 bit, maka jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit dan memiliki jumlah max host 294, 967, dan 296. Terus IPv6 terdiri dari 8 toket atau blok yang setiap toket atau blok terdiri dari 16 bit, maka jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 128 bit dan memiliki jumlah max host 340, 282, 366, 920, 938, 463, 374, 607, 431, 768, 211, dan 456. Saudara routing. 2. Routing atau yang bisa diidentik dengan routing berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat komputer yang berbeda network dan merupakan salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos pencari rute tercepat untuk sampai tujuan.
Terus ada data link layer dan physical layer. Physical layer adalah suatu perantara dan penghubung antara komputer satu dengan lain-lainnya agar bisa terhubung seperti menggunakan kabel UTP, wired, atau gelombang elektromagnetik. Wireless dan komunikasi antar perangkat pun akan terjadi. Dua data link layer yang bertanggung jawab untuk mengelola transmisi data antara dua perangkat yang berdekatan dalam jaringan dan mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fiturnya yaitu PCS (Frame Check Sequence) berfungsi mendeteksi error tanpa recovery. Beda halnya dengan transfer layer TCP yang bisa melakukan keduanya, yaitu mendeteksi dan recovery. Contohnya, ketika di suatu jaringan terdapat error yang akan terdeteksi oleh data link layer, maka data link layer akan bekerja sama dengan transfer layer dalam mendeteksi dan merecovery. So, ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation berproses membungkus data dengan header pada data di setiap layarnya. Di setiap peningkatan layer akan menambahkan data-data baru yang akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dua, decapsulation berbeda dari encapsulation dan decapsulation merupakan kebalikannya dari encapsulation, yaitu proses perubahan dari satu kesatuan utuh yang diuraikan menjadi data mentah melewati berbagai layer, yang masing-masing layer akan berkurang demi sedikit data tersebut sehingga menjadi data mentah. Contohnya, aplikasi layer terdiri hanya sebuah data mentah. Dua, transfer layer ditambahkan TCP header path ini disebut segmen. Dua, network layer ditambahkan IP path ini disebut IP packet. 4, data link layer ditambahkan data link header dan data link tier. Fase ini disebut frame. 5, physical layer akan diubah menjadi bentuk bit yang berbasis angka, yaitu 0.0.1.1. Contoh di atas merupakan contoh dari encapsulation sebagai pengirim. Jika decapsulation penerima, maka kembalikannya dari urutan bawah yaitu physical layer hingga urutan atas yaitu application layer. Terus ada OSI model, sama halnya dengan TCP atau IP model, merupakan salah satu open networking yang tersedia saat ini yang dibuat oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yang awal mulanya dibuat karena agar memudahkan para vendor satu dengan vendor lainnya agar tetap bisa berkomunikasi, dikarenakan dahulu kala masing-masing vendor memiliki networking modelnya masing-masing sehingga mengakibatkan kesulitan dalam berkomunikasi. Walau kini lebih sering yang digunakan adalah TCP atau IP layer karena dari sisi model lebih dominan dibandingkan OSI layer. Akan tetapi OSI layer lebih sering digunakan sebagai media pembelajaran karena mudah dipahami. Berbeda dengan TCP atau IP yang hanya memiliki 5 layar, OSI layer memiliki 7 layar dan jenis layar sebagai berikut. 1. Over layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, 5-7. Application layer, presentasi layer, session layer. 2. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. 1-4. Transfer layer, network layer, data link layer, physical layer. Perbedaan antara keduanya hanya terdapat pada nama fase dari masing-masing layer, seperti PAD OSI layer transport dinamakan L4FDU, sedangkan pada TCP atau IP layer dinamakan segmen, dan juga pada bagian application di mana di TCP IP application terdiri dari 1, sedangkan pada OSI model terbagi 3 yaitu application, presentation, dan session. Jadi application TCP atau IP, application, dan presentative session. Oke, terima kasih. Sekian dari
Dari saya mohon maaf apabila kurang jelas atau kurang dipahami, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.